Baik, kemudian pembahasan berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabul At'imah. Ya, kitab tentang makanan. Baik. Sini Ibnu Qudamah rahimahullah masuk menjelaskan pembahasan berkaitan dengan makanan. Ya, dan di dalam Kitabul At'imah ini ada 5 pembahasan karena ada beberapa fasal juga ya. Ada 1 fasal nanti di belakangnya. Ibnu Qudamah rahimahullah pertama menjelaskan 5 pembahasan dari kitab Al-At'imah. Sebelum saya uraikan, saya perlu terangkan bahwa At'imah jamak dari ta'am. Dan ta'am itu adalah segala sesuatu yang dimakan secara mutlak. Ya, segala sesuatu yang dimakan. Jadi apa saja yang dimakan dikatakan ta'am. Ya. Dan kalau dikatakan At'imah masuk juga di dalamnya minuman. Masuk juga di dalamnya minuman. Iya. Karena orang yang meminum itu juga dianggap masuk di dalam memakan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha mubatalikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni. Waman lam yata'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Sungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa yang minum darinya, maka dia bukan dariku. Disebut minum ya. Dan siapa yang tidak makan darinya, pakai ta'am, saya tidak merasakannya, maka dia termasuk dariku. Kecuali orang yang meneguk 1 tegukan saja dengan tangannya. Ya, 1 cidukan dengan tangan. Jadi ini tentang Bani Israel yang ketika berperang, mereka dilarang meminum dari sungai. Kecuali kalau dia meneguk dengan 1 apa? 1 telapak tangan saja, boleh dia teguk. Ya, tapi Bani Israel melanggar. Nah, di dalam hal tersebut dan dimaklumi kisahnya di surah Al-Baqarah. Jadi sisi pendalilan di sini mereka dilarang minum, tapi dibahasakan wa man lam yata'amhu. Ya, menunjukkan bahwa kata ta'am itu dia cakupannya lebih luas, walaupun asal penggunaannya untuk hal yang dimakan. Tapi masuk juga di dalamnya pembahasan minuman. Karena itu kita dapati Ibnu Qudamah di sini, beliau tidak membahas masalah makanan saja, juga beliau membahas masalah apa? Masalah minuman di dalam kitab ini, Kitabul At'imah. Dan demikian pula para ulama yang menulis pembahasan tentang At'imah. Ya, mereka hanya menyebutkan Kitabul At'imah. Kalau ada yang menulis pembahasan asyribah, itu biasanya mereka pisahkan pembahasan tersendiri. Kalau misalnya keluar dari pembahasan fikih, dia masukkan pembahasan asyribah, minuman saja. Baik, tapi umumnya At'imah dibahas juga di dalamnya masalah minuman. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bahwa makanan terbagi 2. Ada hewan dan selain hewan. Kata beliau, wahiyya nau'ani hayawanun wa ghairuhu. Dan makanan itu ada 2. Ada hewan dan ada selain hewan. Ya, ada hewan dan ada apa? Selain hewan. Jadi 2. Nah, Ibnu Qudamah mulai pembahasan tentang selain hewan dulu. Sebab ini yang paling mudah untuk dipahami. Ya, karena masuk dalam masalah hewan ini banyak rinciannya. Kata beliau, "Fa'amma ghairul hayawan fakulluhu mubah." Adapun selain dari hewan, semuanya adalah mubah. Semuanya adalah boleh. Nah, semuanya adalah boleh. Karena memang asal pada makanan, asalnya adalah apa? Adalah boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di atas muka bumi ini. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min." Dan Allah memudahkan untuk kalian segala yang di langit, segala yang di bumi, seluruhnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah segala yang ada di bumi halalan tayyiba, sebagai halal yang baik. Perkara yang halal dan yang baik. Maka ini dasarnya ya, bahwa asalnya segala makanan, asalnya adalah halal. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Iya. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Dan yang makanan yang diharamkan, ya, itu 2 macam ya di dalam pembahasan makanan. Ada yang diharamkan lidatihi,
Memang pada zatnya tidak boleh dimakan. Pada zatnya tidak boleh dimakan. Nah, karena dia tidak baik untuk dimakan. Dan ini akan datangnya penyebutannya apa yang tidak boleh dimakan. Dan ini pengharaman li dzatihi. Dan ada pengharaman sifatnya muharramun li arid. Diharamkan karena ada suatu halangan. Ya, apakah itu berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak hamba? Ya, berkaitan dengan hak Allah di hewan buruan ketika musim haji, seseorang sedang ihram, tidak boleh dia memakannya. Maka itu diharamkan ya, karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkaitan dengan hak makhluk. Apabila hewan itu milik orang lain, tidak boleh dia memakannya. Atau makanan milik orang lain, tidak boleh dia memakannya. Maka ini pokok hal yang diharamkan. Ada yang diharamkan karena datnya memang diharamkan. Dan yang diharamkan karena perkara yang lain. Yang diharamkan karena perkara yang lain. Baik. Iya. Nah, kemudian di sini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ya, menjelaskan hukum hewan atau hukum memakan selain hewan. Jadi beliau terangkan makanan dua macam ya, ada hewan dan ada selain hewan. Kata beliau amma ghairul hayawan, adapun selain dari hewan, fakulluhu mubah. Semuanya adalah boleh. Ya, ini telah kita terangkan ya dalilnya. Asalnya semuanya boleh. Illa makana najisan. Kecuali. Nah, ini makanan-makanan yang diperkecualikan. Ya, yang tidak diperbolehkan. Yang pertama makana najisan. Yang pertama kalau dia najis. Nah, kalau dia najis, ini perkara yang tidak boleh untuk dimakan. Karena masuk dalam khaba'ith. Allah telah berfirman, wa hurrimat alaikum al-khaba'ith. Dan diharamkan atas kalian al-khaba'ith. Ya. Dan juga Allah berfirman, wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Ya, dan Nabi Muhammad yang diutus ini, beliau mengharamkan hal-hal yang khabith. Nah. Baik. Segala hal yang najis. Ya. Di antara hewan yang najis disebut dalam Al-Quran diharamkan adalah bangkai dan apa? Darah. Ya. Itu najis. Demikian pula babi. Ini najis. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. 3 hal dia diperbolehkan karena najisnya. Nah. Dan dimaklumi semuanya adalah dia adalah perkara yang dianggap najis. Bangkai dan apa? Babi. Adapun darah sudah berlalu ya di pembahasan ya bahwa ini ada silang pendapat apakah dia najis atau tidak. Kemudian kata beliau au mudirran kasumum atau dia berbahaya. Ini hal yang kedua. Nah, makanan yang tidak diperbolehkan kalau dia berbahaya. Seperti sumum. Seperti apa? Makanan yang beracun. Ya. Ya kalau dia beracun, maka ini adalah hal yang membahayakan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita menjatuhkan diri dalam bahaya. Wala tulqu bi aydikum la tahluka. Yang kalian jatuhkan diri kalian dalam bahaya. Allah firman wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Dan jangan kalian membunuh diri kalian. Sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Dan Rasulullah bersabda la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Nah, ya kalau dia ada bahayanya, maka hendaknya ditinggalkan. Ya, itu dari hal yang diharamkan. Jadi ini umumnya ya untuk selain hewan. Untuk selain hewan. Ya, dari beras, ya, dari makanan pokok, ya, tanaman, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Dan semisal dengannya selain hewan, asalnya semuanya adalah boleh. Kecuali itu tadi, apa yang najis dan yang kedua apa? Yang berbahaya. Ya, ini makanan. Kalau minuman bagaimana? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal asyribatu kulluha mubaha. Ya, seluruh minuman adalah boleh. Seluruh minuman adalah apa? Boleh. Illa kecuali ma'askar, kecuali yang memabukkan. Ini berkaitan dengan minuman. Ini kaidah umumnya dalam minuman. Ya, sebab minuman itu semuanya boleh. Tidak ada yang dilarang. Kecuali yang memabukkan saja. Ya, dan kecuali apa yang sudah berlalu. Kalau minumannya najis atau minumannya apa?
mengandung bahaya. Nah, maka ditambah pada minuman kalau dia apa? Dia memabukkan. Dia memabukkan. Iya. Baik. Kalau dia memabukkan, ya, hukumnya apa? Kata Ibnu Qudamah, fa innahu yahrumu qaliluhu wa katsiruhu min ayyi syai'in kan. Maka minuman itu menjadi haram, sedikit maupun banyaknya, dari suatu apapun terbuatnya. Ya, kalau dia memabukkan, apakah dia terbuat dari anggur, minuman memabukkan anggur, atau memabukkan dari korma, atau dari madu, atau dari gandum, atau dari apa saja, ya, dari hal yang memabukkan, maka ini semuanya adalah hal yang diharamkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, nah, sini Ibnu Qudamah sebutkan hadisnya, ya, liqauli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin haram, wa ma askara minhu al-faraq, wa mil'ul katsi minhu haram. Kata beliau, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Apa yang satu faraknya, ya, apa yang satu faraknya memabukkan, maka sebanyak jari atau sebanyak telapak tangannya itu adalah haram. Sebanyak telapak tangannya adalah haram. Nah, farak itu bejana, ya, bisa memuat 3 sa'. Bisa memuat 3 sa'. Baik, itu satu farak. Ya, kalau misalnya satu farak, dia satu bejana memuat 3 sa' beberapa liter air, dan yang banyak ini memabukkan, ya, kita ambil sedikit saja, adapun satu telapak tangannya adalah apa? Adalah haram. Dan ingat, ya, ini syaratnya kalau banyaknya sudah apa? Memabukkan. Tapi kalau banyaknya tidak memabukkan, maka ini tidak ada masalah, ya. Kalau dia tidak memabukkan, walaupun ada dari kadar alkoholnya di dalam, ya, yang penting kadar alkoholnya apa? Sedikit. Kalau diminum banyak tidak memabukkan. Hanya sedikit itu tidak bermasalah. Jelas, ya? Hanya saja kalau dia sudah banyak, begitu diminum pasti mabuk. Ya, dari hal yang mabuk dan yang banyak ini diambil sedikit, dicampur dengan air misalnya, ini sudah menjadi apa? Menjadi haram hukumnya. Tapi kalau suatu itu ketika dia banyak tidak memabukkan, walaupun diperiksa dari pemeriksaan misalnya di mengandung kadar alkohol 2%, 3%, itu tidak berbahaya. Tidak ada masalah. Baik, jadi bedakan, ya, antara dua hal. Ini juga, ya, sering kita sebutkan, ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana dengan minuman yang mengandung kadar alkohol 2 atau 3%. Maka dilihat alkoholnya ini apa maksudnya, dari mana. Kalau dia dari suatu hal yang banyak dimasukkan ke dalam minuman menjadi 2 atau 3%, ini tidak boleh. Karena Nabi sudah bersabda, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga adalah apa? Adalah haram. Maka mencampurnya ke dalam hal yang ke dalam air dari sedikit yang sudah haram ini sudah menjadi haram hukumnya. Tapi kalau memang dari asal makanan itu semuanya tidak memabukkan asalnya, tapi diperiksa ada kadar alkohol misalnya 2 atau 5% atau yang semisal dengan itu tidak memabukkan, itu tidak ada masalah. Baik, yang jelas sedikit. Kata beliau, min ayyi syai'in kan, dari apa saja. Dari apa saja. Iya. Nah, kemudian Ibnu Qudamah sebutkan hadisnya, ya, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah apa? Adalah haram. Ini dasar kaidah, ya, setiap yang memabukkan adalah haram. Baik, di sebagian riwayat kullu muskirin khamrun. Setiap muskir yang memabukkan itu namanya khamar. Selesai sudah, ya, kaidah di dalam minuman. Ya, kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan di sini tentang khamar yang menjadi cuka. Kata beliau, wa in takhallalatil khamru tahurat wa hallat wa in khullilat lam tathur. Apabila khamar itu menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia pun menjadi suci dan halal. Tapi kalau cuka itu diproses atau khamar itu diproses menjadi cuka, maka ini tidak menjadi apa? Tidak menjadi suci. Dia tetap haram hukumnya. Nah, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari hal tersebut. Ya, melarang dari hal tersebut. Ya, di dalam
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditanya oleh Abu Talha radhiyallahu taala anhu tentang najis atau tentang hal yang memabukkan. Nah, kata Nabi, ahrikha. Kata beliau, buanglah, tuangkan. Abu Talha, apalau khalliluha? Bolehkah saya buat sebagai cuka? Kata Nabi, la. Tidak diperbolehkan. Ya, Nabi melarangnya dan tidak memperbolehkannya. Ya, demikian pula disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan banyak lagi hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, karena itu dari uraian Ibnu Qudamah di sini saya harus tegaskan ya bahwa cuka, khamar menjadi cuka itu punya dua cara, dua proses. Ya, dia menjadi cuka. Jadi khamar berubah menjadi cuka ada berapa proses? Ada dua. Proses yang pertama dia proses alami berubah sendiri. Tidak dimaksudkan. Nah, misalnya seorang dapat misalnya botol berisi, botol tertulis di depannya ya nama sebuah minuman keras. Setelah botol itu diperiksa, ternyata khamar yang berada di dalamnya itu sudah berubah menjadi apa? Menjadi cuka. Maka di kondisi yang seperti ini itu bukan khamar lagi namanya, tapi namanya apa? Cuka sudah. Ya. Karena namanya sudah cuka. Cuka adalah suci dan cuka boleh di apa? Boleh dimakan. Ya, beda dengan khamar. Khamar adalah haram. Tidak boleh untuk diminum. Masalah najisnya sudah kita bahas ya pada pertemuan yang telah berlalu bahwa yang benarnya bahwa khamar tidak najis. Iya, hanya saja haram. Jelas ya? Baik. Ini proses yang pertama, dia secara alami. Ya, berubah sendiri. Yang kedua, cuka itu berubah dengan proses apakah ada ikut campur tangan manusia di situ atau dia sengaja memang ada khamar dia simpan lama-lama supaya apa? Supaya berubah menjadi cuka. Ya, kalau memang ini yang dia lakukan itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, jadi ini dua kaifiat, ya, dua cara. Ibnu Qudamah di sini menerangkan kalau dia berubah dengan sendirinya maka dia menjadi suci, menjadi halal. Tapi kalau dia dirubah menjadi cuka dengan proses dirinya sendiri yang merubahnya, maka ini yang diharamkan. Nah, baik, dan ini sudah masuk ya di kaidah sebelumnya kita pernah terangkan tentang masalah istihala dan tentang najis yang sudah berubah menjadi apa? Menjadi hal yang suci. Ya, kalau dia berubah sendiri menjadi hal yang suci, maka dasarnya kalau dia sudah suci, ya benar suci namanya, bukan najis lagi. Baik, selesai pembahasan ini, kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan fasal. Masih kelanjutannya, hanya beliau bawakan dalam bentuk fasal.